Assalamualaikum Bapak Sukanda, Ibu Rika, Ibu Ami. Sehat ya Pak, Ibu ya? Wah, Waalaikumsalam. ini Bapak Ibu, ceritanya jaksa lagi viral nih Pak. Jadi bukan hanya pembunuhannya saja yang viral karena mereka netizen itu menanti Pak. Nah sekarang jaksanya juga viral. Kenapa? Karena memang membantu korban supaya diungkap keadilannya, ini memperoleh keadilan yang sempurna. Nah Bapak ini termasuk Bapak yang terkenal dengan jaksa impor katanya. Apakah benar ini Bapak ini jaksa impor ini Pak? Bukan kok jaksa impor, saya hasil Indonesia. Coba aja mirip-mirip Cina ya. Iya, mirip Cina. Nah, Bapak terkait Bapak Sukanda dulu nih ya Pak. Terkait kasus Subang nih Pak. Iya. Seoptimis apa sih kasus ini akan terbongkar sampai ke akar-akarnya itu Pak? Ya kita optimis lah dengan ini Mas, dengan alat bukti ya, yang alat bukti yang kita dihadirkan sidang itu kan sebenarnya kita sudah pelajari gitu kan. Memang kalau secara langsung melihat itu kan hanya Danu, itu pun dibantah oleh Yosef kan. Tetapi kan kita tidak terpaku pada keterangan itu aja gitu, pada keterangan Yosef aja. Jadi kita juga nanti bukan dengan transaksi lain, bagaimana hubungannya gitu, ada keterkaitan yang nggak cocok nggak satu sama lain tuh gitu, sehingga nanti ujung-ujungnya ini dari keterangan saksi-saksi itu bisa menjadi petunjuk seperti itu. Jadi memang tidak harus terpaku pada saksi dan wajib, nggak bisa gitu kan. Ya kita itu dengan barang bukti, dengan hasil lab dan segala macam lah gitu kan. Itu yang terkait dengan itu, yang terkait masalah pembunuhan ini. Bukankah terkait alibi bahwa terdakwa itu ada di rumah istri muda kan? Ya. Tapi kan banyak saksi yang melihat bahwa misalkan ada pergerakan, baik itu saksi yang melihat langsung maupun CCTV. Bagaimana Pak Jaksa melihat? Sampai saat ini juga itu kita minta saksi dihadirkan di yang itu otomatis yang meringankan ya. Itu minta dihadirkan pola nggak ada yang hadir itu saksi itu, termasuk tukang sorabi juga kalau ketika diminta umar nggak mau hadir gitu. Nah boleh aja itu kan memang hak itu alibi, tapi harus dibuktikan kan gitu. Nah, dan kita juga untuk hal itu punya untuk alibi terdakwa bahwa jam waktu kejadian di rumah itu ada di rumahnya ya gitu. Iya. Waktu kejadian alibi ada yang melihatnya. Tapi nggak akan terbukti kemungkinan. Ya nanti kan saksi belum kita periksa. Jadi ada saksi jam-jam sekian melihat si Yosef di situ kan ada nanti juga kan gitu. Sejauh ini bagaimana perkembangannya Pak? Sudah banyak saksi. Kalau perkembangan saya sebatas ini kan baru belum kepada saksi yang ini yang urgen ya, masih kita merangkai dari saksi-saksi satu lain kan. Kalau kita lihat dari persidangan kan saksi ini kan saling berhubungan juga. Misal keterangan si Yosef dengan saksi ini, Yosef pakai baju apa? Baju ini, baju semuanya mata betul kan, seperti itu kan gitu merangkainya. Terus kebiasaan dia jam berapa? Jam sekian. Nah, apakah di situ juga nanti Danu bohong atau kan nanti ada saksinya juga kan gitu. Jam sekian dan itu ada di pasar ini sama siapa? Nah, karena saksinya betul enggak, nah gitu kan. Berarti kalau keterangan Danu itu didukung juga yang lain, berarti Danu tidak bohong kan gitu. Tinggal sekarang nanti kalau semua keterangan Yosef itu dibantah oleh dia, ya silakan buktikan gitu. Itu aja, simpel kok. Buktikan betul enggak gitu. Alibinya seperti itu. Ya kita juga bisa itu ada alibi, punya alibi yang lain. Gitu. Jadi di tiang rangkai memang secara ini tidak ada yang melihat langsung ya. Kalau melihat samanya gampang tuh Mas. Satu-satunya yang melihat saya pun dibantah lagi kan gitu. Tapi memang unik gitu. Ya, tapi memang unik perkara ini ya. Maksudnya artinya ya uniknya sebenarnya perkaranya kan gampang. Sebenarnya perkaranya gampang. Ada yang meninggal, berarti meninggalnya itu karena apa gitu kan? Tinggal digali dari alat bukti-bukti lain. Kan ini kan saling berkesesuaian. Kalau saya sih ngelihatnya kalau perkara ini ya uniknya itu kitanya memang harus menggali karena terdakwanya nggak ngaku. Betul. Gitu kan. Kalau perkaranya Danu mungkin kelihatannya lebih enteng, lebih mudah karena Danunya mengakui perbuatannya sehingga lebih mudah lah. Tapi maksudnya bukan artinya juga karena Danu mengakui terus kita nggak periksa saksi yang lain, tetap kita harus periksa, harus ada kesesuaian antara keterangan saksi Danu dengan saksi-saksi yang lain, kemudian sesuai ada cocok tidak,
sesuai atau tidak, karena itulah tugas kami gitu. Jadi tidak hanya berlaku untuk perkara ini, semua perkara juga gitu. Kebetulan kan memang kita beberapa perkara pembunuhan ini selain di Subang, ada yang di mana, yang di Bogor, kemudian ada yang kemarin itu yang di Lembang juga, ada beberapa memang kita pasti sama kok. Itu harus berkesesuaian antara keterangan saksi-saksi, barang bukti yang ada dengan keterangan terdakwa. Jadi harus ada kesesuaian. Kalau terdakwa tidak mengaku ya terserah, itu haknya terdakwa. Jamin Iya, iya. Nggak butuh pengakuan katanya. Iya, dia mau mengaku atau tidak mengaku tidak masalah. Makanya kenapa keterangan terdakwa itu di persidangan tidak Untuk disumpah? dirinya sendiri, Karena iya. untuk diri sendiri, itu butuh pengakuan kan gitu. Seperti saya kasus pembunuhan kemarin sekarang itu yang diracun kan itu juga nggak ada yang melihat, ya gitu. Cuma kan rangkaiannya betul. Oh, kalau saya itu ada satu tuh yang perkara pembunuhan yang di Lembang, yang mantan dandim. Oh, iya, iya. Itu juga kan terdakwanya nggak ngaku. Tapi bisa dibuktikan 20 tahun kok. Oh, akhirnya. Iya, meskipun tuntutan kita hukumannya mati, tapi kan akhirnya putusan majelis hakim 20 tahun. Tapi kan nggak masalah, yang penting kan terbukti bahwa Terus perbuatan satu lagi, memang benar kasus ada. ini uniknya kenapa? Di situ terjadinya ada perampokan, katanya, perampokan, ada pembunuhan gitu. Nah secara logika aja gini, walaupun dia melulu logika ya, cuma kan logika berjalan juga kan, secara hukum berjalan juga. Kenapa logikanya? Ada mayat, ibu sama anak meninggal, tapi di sisi lain pintu, jendela, apa tidak ada kerusakan. Nggak ada yang rusak. Nah, terus yang kedua juga itu harta benda tidak ada yang hilang, mobil ada, emas ada, duit ada, gitu kan gitu. Nah tidak mungkin dong kalau orang misalnya niatnya untuk membunuh atau berapa, kan pasti barang-barang itu pasti ada yang hilang lah. Gitu. Terus kalau dia misalnya betul merampok, paling kan mencongkel jendela, pintu rusak, itu nggak ada yang rusak. Iya. Keterangan saksi dari polisi kemarin Pak, pemeriksaan terdakwa mana? itu Pak Roni atau Pak Aceh ya? Yang mana? Yang katanya ternyata kuncinya ada di celana. Oh itu Pak ini Irlan. Pak Irlan ya? Iya Oh, itu. Iya makanya kan. Keterangan saksi kan mengatakan bahwa kunci itu hanya dipegang oleh Yosef, Mama di bawah dia. Ya sekarang ada ketemukan sama dari saksi dia. Ya gimana lagi kan siapa yang bawa seperti itu. Bahkan keterangan itu kan cocok dengan keterangan sini Yoris. Oh. Yoris juga mengatakan, anaknya sini mengatakan kunci itu selalu dibawa sama bapak kalau malam. Oh iya benar. Gitu. Sebenarnya itu yang buka pintu siapa? Yang punya kunci. Kecuali kalau jadi congkel, ada kerusakan. Nah, gitu. Pak, kira-kira optimis nggak Pak hukuman maksimal 340 Pak? Ya kalau saya sih optimis lah dengan keyakinan saya, dengan keyakinan pada jaksa lah gitu, dan pembuktian. Gitu. Kalaupun setidak-tidaknya tidak 340, 338 itu udah pasti dapat. Kalau saya yakin. 20 tahun. Ya, ancamannya. belum tahu ancamannya. Setidak-tidaknya. Ya. Tapi tetap mengupayakan maksimal. Iya, maksimal lah. Ya sadis lah itu, termasuk sadis. Apalagi itu ada hubungan darah antara itu istri, anak, sudah. Sekarang gini aja, dari alat bukti yang udah terungkap ya logika. Di sini ada cipratan darah gitu ya. Itu kan secara logika begitu hasil labnya kan itu darah apa DNA Iya. ya. DNA-nya Ibu DNA Tuti. dua-duanya itu gimana ya kan? Nah, itu tinggal ditafsir situ aja gitu. Siap. Udah mulai Pak belum? Udah dibuka, boleh dibuka. Tinggal Satu kata terakhir Pak, netizen ini banyak yang fans juga nih ke Bapakmu. Apa jawabannya? Maksudnya gimana? Apa jawabannya? Ya biasa-biasa aja, saya sih hanya menjalankan tugas. Bapaknya Hanya menjalankan tugas biasa sebagai Menjalankan jaksa tugas. gitu kan, sebagai jaksa kan memang ya untuk mengungkap peristiwa ini supaya benar-benar benar-benar terbukti siapa pelakunya gitu dan terbukti nanti persidangan. Supaya masyarakat mendapat keadilan yang sesungguhnya. Betul Bu, netizen Iya. masyarakat ini lu menunggu 3 tahun Bu. Iya, makanya kami juga butuh dukungan dari masyarakat, dukungan semua pihak gitu kan untuk bisa persidangan ini berjalan lancar, kita dapat membuktikan sesuai dengan perbuatan ya. Siap, terima kasih Bu Rika ya, Oke. Bapak Jaksa Viral, terima kasih nih Bapak Jaksa.